Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai Bu Cita tentang tips lancar berbahasa Inggris. Yang pertama, bagaimana cara agar mudah berbahasa Inggris? Bagaimana cara Agar mudah berbahasa agar mudah berbahasa Inggris? Maksudnya menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Kalian tergantung ya dari penangkapan kalian itu mudahnya dengan apa. Bisa dengan mendengarkan musik, bisa dengan nonton film kayak gitu. Itu bisa menambah kosakata untuk cara tips belajar bahasa Inggris kayak gitu kan. Tapi balik lagi ke masing-masing individu mau dengan caranya apa kayak gitu ya. Yang kedua, sejak umur berapa anak belajar bahasa Inggris? Sejak umur berapa anak belajar bahasa Inggris? Balik lagi tergantung dari orang tua terutama ya. Ada yang umur 1 tahun udah diajari speakingnya pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi tergantung komunikasi keluarga juga itu pengaruh ya. Terus kayak kalian aja, ada yang SD-nya ada sudah belajar bahasa Inggris, ada yang nggak sama sekali, ada yang sama sekali belum pernah bahasa Inggris. Jadi tergantung dari basic pribadi anak tersebut ya, dari keluarga ataupun dari sekolah gitu. Tapi lebih baik kalau dari kecil sejak dini sudah diajarin, lebih better, lebih baik ya gitu. Yang ketiga, apa kesulitan saat belajar bahasa Inggris? Kesulitan belajar bahasa Inggris itu terutama karena bahasa Inggris itu bahasa asing ya buat kita, jadi otomatis cara pengucapannya juga sulit ya kan. Itu kesulitan yang pertama pasti pengucapan kayak gitu, karena bahasa Inggris bahasa yang tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari buat kita kayak gitu ya. Itu kesulitannya dalam pelafalan dan kosakata, karena penguasaan kosakata yang dikuasai itu tidak banyak. Itu sangat menjadi kesulitan karena untuk memahami bahasa Inggrisnya kayak gitu, artinya apa kan kadang kalian juga nggak tahu artinya Bu apa kayak gitu, karena itu kurangnya kosakata kayak gitu. Yang keempat, apa saja metode yang tepat untuk belajar bahasa Inggris? Metode yang tepat untuk belajar bahasa Inggris, metodenya ya bisa menghafalkan kosakata ya sehari-hari, misalkan setoran kosakata kayak gitu dengan contoh gampang dengan barang-barang yang ada di sekitar kita apa kayak gitu, setoran berapa kata dihafalin setiap hari, diingat-ingat kayak gitu. Nanti itu untuk menambah pemahaman kosakata. Terus penggunaan kalimat kayak kalau kita ada bilingual itu ya, speaking berdialog pendek dengan teman, dengan keluarga, itu metode-metode mudah juga untuk mempermudah belajar bahasa Inggris, membiasakan kayak gitu. Terus tadi dengan membaca novel atau membaca berita dengan bahasa Inggris, menonton YouTube bahasa Inggris, menonton film, terus mendengarkan musik berbahasa Inggris kayak gitu. Itu tuh metode-metode yang simple sih sebenarnya kayak gitu, bisa diakses sendiri kayak gitu. Yang kelima, apa yang harus dipahami dalam belajar bahasa Inggris? Apa yang harus dipahami dalam belajar bahasa Inggris? Otomatis pengucapan, terus penulisan ya, pengucapan atau pelafalan itu harus dipahami dalam belajar bahasa Inggris. Lalu pemahaman kosakata, artinya. Nanti kita bisa ngucapin tapi nggak tahu artinya ya, itu harus dikuasai dua-duanya. Jadi pelafalannya harus bisa, lalu pemahaman artinya juga tahu kayak gitu. Yang keenam, apa manfaat dalam belajar bahasa Inggris? Manfaatnya kita menguasai bahasa lain yang selain bahasa Indonesia, bahasa Jawa kayak gitu. Terus manfaatnya juga kalau misalkan kita keluar negeri, barangkali nanti bisa keluar negeri atau bertemu dengan orang asing, bisa menggunakan bahasa yang sudah dipelajari dengan bahasa asing itu.
Yang ketujuh, bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam belajar bahasa Inggris? Mengatasi kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Mengatasi kesulitannya berarti dengan membiasakan diri untuk berbicara atau membaca bahasa teks-teks bahasa Inggris, atau melakukan dialog dengan bahasa Inggris, atau menghafal kosakata bahasa Inggris. Itu tips untuk mengurangi kesulitannya, mengatasi kesulitan. Terus harus membiasakan diri mendengarkan kata-kata berbahasa Inggris. Itu cara dengan kebiasaan sih, lebih tepatnya ya. Jadi kita bisa menggunakan bahasa Inggris karena terbiasa kayak gitu. Terbiasa mengucapkan bahasa Inggris, mendengarkan bahasa Inggris kayak gitu. Yang kedelapan, apa yang menarik dalam belajar bahasa Inggris? Menarik dalam bahasa Inggris, yang menarik itu karena bahasa Inggris itu menyenangkan, menarik kan, menyenangkan. Of course, tidak semua orang bisa berbicara dengan bahasa Inggris kalau tidak mau belajar kayak gitu. Itu sebenarnya menyenangkan kalau kita enjoy untuk belajar bahasa Inggris kayak gitu. Terus kita pengen bisa bahasa Inggris, itu sebenarnya menyenangkan ya, walaupun memang sulit menurut kalian kayak gitu. Yang kesembilan, apa tantangan yang paling sulit dalam mempelajari bahasa Inggris? Tantangan paling sulit yaitu pemahaman kosakata. Kadang nggak tahu artinya, itu tuh sulit ya. Jadi makanya pemahaman kosakata lebih banyak itu untuk mempermudah belajar bahasa Inggris, sama pelafalan, pronounce-nya kayak gitu. Yang ke-10, apa motivasi Bu Cita sehingga jadi guru bahasa Inggris? Motivasi saya sebagai guru bahasa Inggris, sebenarnya motivasinya dulu pernah ada pengalaman pas SMP, itu ada guru yang enak banget ngajar bahasa Inggris. Jadi itu salah satu inspirasi saya, motivasi untuk bisa belajar bahasa Inggris. Oh, ternyata bahasa Inggris itu menyenangkan kayak gitu. Itu tuh salah satu faktor utama ya. Tapi faktor-faktor lain juga ada ya, itu ya untuk lebih luas aja pemahaman bahasanya kayak gitu. Gitu sih motivasinya. Berikan motivasi untuk anak yang belajar bahasa Inggris. Oke, motivasi untuk kalian yang ingin belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu menyenangkan. Kalau kamu ingin bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik, lalu kalian pasti bisa untuk melakukannya jika kamu ingin berusaha, dan kamu bisa karena terbiasa pasti ya. Tapi tolong hilangkan mindset bahasa Inggris itu susah, bahasa Inggris itu aku nggak bisa Bu, aku nggak ngerti Bu, bahasa Inggris sulit Bu, gitu. Kalau tolong hilangkan mindset dalam pikiran kamu bahwa bahasa Inggris itu susah, tapi bahasa Inggris itu menyenangkan dan bahasa Inggris itu mudah jika memang kamu ingin bisa memahami bahasa Inggris gitu. Itu aja sih. Terima kasih Bu Cita atas telah menjawab pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.